Sebenarnya netizen sudah lebih tahu kalau nggak mungkin si Onsu minjol. Daripada pinjol yang nggak jelas ya kan, yang lebih ke kalau nggak kita bayar nih pinjol ini, pasti nama kita tuh cepat Isu Ruben Onsu terlilit pinjaman online kembali memicu perdebatan setelah video lawas dirinya mengaku pernah meminjam uang 1 miliar rupiah kepada Ivan Gunawan muncul kembali di media sosial. Video yang diunggah ulang akun Instagram @statusku.id itu memperlihatkan pengakuan Ruben saat menjadi bintang tamu di podcast Deddy Corbuzier bahwa ia sempat membutuhkan dana cepat untuk transaksi mendesak dan akhirnya meminjam ke Ivan Gunawan yang saat itu baru sembuh dari COVID. Ivan Gunawan turut membenarkan cerita tersebut dan mengungkapkan bahwa Ruben benar-benar mengembalikan pinjaman 1 miliar rupiah itu hanya dalam waktu 3 hari. Fakta ini pun memunculkan reaksi beragam dari netizen yang budiman. Sebagian besar meragukan tudingan bahwa Ruben terjerat pinjol, mengingat kemampuannya mengembalikan uang dalam jumlah besar secara cepat dianggap tidak sejalan dengan kondisi seseorang yang bermasalah secara finansial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Baru Ruben Onsu katanya pinjol. Aduh, kita udah tahu ya pendapatannya Ruben tuh kayak berapa dari acara televisi, udah bayarin uang untuk rumah seperti apa itu kekaisaran, rumah istana Disney itu bermiliar-miliar. Kalau misalnya pinjol paling bisa berapa ya, geng? 80 juta, 100 juta, ya nggak mungkin lah ya. Gimana menurut kalian? Kayak rada aneh nggak sih? Guys, si mbaknya katanya bilang pernah diteror sama di kolektor pinjol. Pinjol mana sih gue tanya? Masa iya kerja siang pagi malam terlilit pinjol? Punya mobil mewah terlilit pinjol? Punya rumah mewah dan banyak masa terlilit pinjol? Ngebiayain nafkah 200 juta sebulan masa iya terlilit pinjol? Yang bener aja mbak. Kalau iri sakit hati bilang. Jadi fitnahnya gak kemana-mana. Kenapa sih mau ngancurin nama baiknya ya? Gak mempan. Ia pun mau ngutang di bank aja bisa. Masa mau ngutang di pinjol? Pak Jendes ini ya emang rada gila. SW nyalahin debt collector dari pihak bank, BCA langsung klarifikasi itu tidak ada. SW bilang ada pinjol, langsung diklarifikasi tidak ada nama Ruben Onsu dalam pinjol. Kasur pun diomongin sama si SW langsung muncul. Sekarang yang saya tunggu adalah sekolah dari anak-anaknya Ruben. Apakah benar di sekolah itu ada anak-anak pembuli? Masa sih sekolah sebesar, semewah, semahal itu ada anak pembuli, ada anak yang suka ngebully? Di situ kan bukan anak orang sembarangan ya. Masa sih? Coba ditunggu klarifikasinya dari sekolah. Coba. Sarwenda, kalau perkara lain kan Sarwenda ya kan, perkara rumah tangga lu kan, bisalah kau ngeles dikit. Tapi kalau perkara kau bisa terkenal sampai sekarang ini, tidak bisa kau ngeles Sarwenda, tidak bisa kau lari dari kenyataan Sarwenda. Ingat Sarwenda, kau itu dikudeta dari Ciribel Sarwenda. Terus kalau udah dikudeta dari Ciribel, apa yang kira-kira apa Sarwenda? Suara kau tidak bagus, falas, kau tidak cantik juga Sarwenda. Kira-kira kalau tanpa kau menikah dengan Ruben Onsu, apa kira-kira yang bisa bikin kau itu berkarir di sosial media ini? Coba kau pikir-pikir dulu Sarwenda. Alah ndah kon berdalih bahwa nang omamu iku akeh DC, akeh pinjol, akeh sembarang kalir. Jari kon trauma soalnya digeruduk ambek DC. Sedangkan warga sekitar itu gak pernah komplain kalau ada keributan. Kon ngomong nek gerebekan iku jam 10 malam. Sedangkan omahmu ku nang lokasi kawasan elit yang dimana iku keramaian itu gak boleh sembarangan masuk. Kan itu congok tatolil sih. Terus jaluk tuntutan sampai iso up
200 jeti. Lah kon iku lho duduk bojone maneh kok sik nuntut, sedangkan nang surat perjanjian perceraianmu iku lho nafkah anak iku masing-masing 25 juta. Terus kon ambek kekasihmu iku CEO iku, mosok CEO iku njaluk jatah kursi. Kon njaluk ditukokno tiket, terus kon njalukno CEO mu iku tiket pisan ya nang mantan bojomu. Ya apa rek CEO kok gak bondo, tiket ae njaluk donasi. Aduh dramamu ya, endah, gak mari-mari. Please ojo baper, thank you. Warga, ada satu lagi nih ya hal lucu yang belum gua bahas nih terkait masalah pinjol, terkait masalah debt collector yang katanya trauma begitu kan kalau udah ngadepin atau udah didatengin menemui debt collector. Security aja katanya nyampe ketakutan, kata Nyonya. Nyonya, gue kalau jadi lu nya beneran dah ya. Security gua bayar mahal-mahal, tiba ngadepin debt collector aja sampai ketakutan, deregdek merenan begitu, ya kan? Lah gua mah langsung hari itu juga ketika tuh security tiba-tiba, saya takutnya ada debt collector, misalkan begitu kan, sampai badannya sebadan-badan ngederegdek begitu, langsung gua teng-teng ke ruangan lab, terus gua suruh ganti pakai baju daster buat ngepromoin daster, ya kan? Beneran gua mah. Lah ngapain kita punya security yang tiba ketemu sama debt collector aja sampai ketakutan, ngederegdek. Kan lucu, kocak. Lah orang tersebut jadi security. Istilah kata mah namanya security mah udah pasti ada pembekalannya, pelatihannya ya kan. Bagaimana cara mengatasi situasi yang begini, yang begitu, ya kan? Bela diri dikit-dikit mah pasti ada lah pembekalan dikit begitu, ya kan? Ketika pelatihannya sebelum itu security ditempatkan misalkan di beberapa tempat atau lokasi untuk menjaga keamanan. Ya, lah ilokan ketemu sama debt collector ketakutan. Ya tapi kan katanya debt collectornya sampai 3 mobil warga yang datang, buset dar, udah kayak raja miras aja bermobil-mobil begitu. Kan lucu ya gue dengerin. Beneran Danda, kalau gue jadi elu begitu ketika ada security yang kita ini membayar dia untuk keamanan tempat tinggal kita, lah tiba-tiba ketemu debt collector aja ketakutan, udah beneran. Kalau dipecat kasihan, nanti dia nganggur. Mendingan gua teng-teng dia ke ruangan lab untuk ngelepin daster. Dari gua mah udah itu aja ya. Ya Allah, ada-ada aja security ketakutan. Udah bye. Ternyata ya di daftar pinjol itu nggak ada namanya si Onsu, nggak ada. Sebenarnya netizen sudah lebih tahu kalau nggak mungkin si Onsu minjol. Daripada pinjol yang nggak jelas ya kan, yang lebih ke kalau nggak kita bayar nih pinjol ini pasti nama kita tuh cepat tersebar, karena kan pinjol-pinjol ini tuh minta nomor wawa kan. Jadi tuh kalau kita nggak aktif, kalau kita nggak bisa dihubungi, otomatis itu mereka akan menghubungi nomor-nomor yang ada di WhatsApp kita karena udah dilacak sama mereka nomor itu, iya kan. Jadi si Onsu masih punya ini untuk pinjol. Kalau di bank mah ya semua artis juga banyak kok, artis-artis itu yang ini ya kan, yang masukin sertifikat ke bank kalau memang mereka butuh dana, iya kan, banyak itu. Apalagi kalau istrinya kayak si Endah ini yang maunya ini, maunya itu, maunya ini, ya otomatis lah disekolahkan itu. Kalau istrinya kayak aku ya kan, yang tidak banyak nuntut, makan ikan teri tahu doang tuh 200 juta 7 keturunan. Aku makan, bayangkan 200 juta per bulan depan ada 200 juta lagi dong, 7 keturunan gue itu makan, ya kan. Makanya suami punya utang juga, tergantung istrinya juga. Kalau istri tidak memeras suami ya kan, oh beli ini beli itu, oh harus begini, oh harus kita beli yang mahal, bla 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 bla, baju anak-anak tuh harus yang termahal ya kan. Iya pastilah suami banyak utang. Biar bagaimanapun banyak itu duit itu pasti habis, karena duit itu tuh nggak seperti air laut yang nggak habis-habis. Iya kan, nggak itu. Jadi nggak usah salahkan si Onsu kalau dia tuh punya utang di bank, karena keinginannya yang terlalu wow gitu, di luar nalar. Tidak sesuai sama honor suami, ya kan.
Bayangkan kalau dia minta rumah yang 70M. Oh Tuhan, untung si Onsu tuh saking bucinnya dia dulu. Ya main sekolahin aja itu sertifikat. Nggak tahu-tahu jadi sekarang tuh jadi masalah. Namanya dijelek-jelekin di medsos. Katanya banyak utang, sudah miskin lah. Gua tertipu lah, banyak lagi. Iya, kalau seandainya ini ya daripada pinjol nih, pikirku ada Raffi Ahmad. Raffi Ahmad aja kasih orang 3 miliar aja nggak tanggung-tanggung itu. Ada dikasih temannya itu untuk berobat ibunya 3 miliar masuk itu. Ya, itu percuma-cuma itu, cuma-cuma itu. Apalagi ya kan mau bantu si Onsu yang mereka itu dari semenjak mereka dari nol itu mereka tetap bersama-sama sama si Olga, si Onsu, sama si Raffi, ya kan, logika kayak gitu loh. Makanya udah aku bilang kalau mau ngomong itu harus berdasarkan bukti dulu. Takutnya ditangkis lagi nanti bilangnya si Onsu sama si Wenda itu sama-sama aja, sama-sama mengklarifikasi. Bagaimana tidak mengklarifikasi? Kalau tidak mengklarifikasi berarti pernyataannya si perempuan ini benar dong. Ih, nggak punya otak kali kalian ya.